Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Bella Maisantika, Della Aprilia, Gautama Dwi Kristanto, dan Dia Ayu Safrida. Di sini akan menjelaskan tentang prinsip dasar keuangan syariah dan konvensional. Materi pertama yaitu pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkan. Secara khusus, tujuan keuangan syariah ini tidak berbeda dengan keuangan konvensional pada umumnya. Manajemen ini berfungsi untuk mengalihkan dana tersimpan yang bersumber dari nasabah kepada pengguna dana. Akan tetapi, penetapan bunga yang ada dalam keuangan syariah disebut bagi hasil, baik itu pinjaman maupun tabungan. Bagi hasil tersebut tentunya akan berdasarkan pada hukum Islam. Materi selanjutnya yaitu prinsip keuangan syariah. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah merupakan akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama namun dilakukan oleh dua atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Yang ketiga, wadiah. Wadiah merupakan titipan modal kepada pihak atau pengelola bank syariah. Yang keempat, murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antar pihak bank dan juga nasabah. Yang kelima, salam. Salam merupakan transaksi jual dan beli barang. Yang keenam, istisna. Istisna merupakan transaksi jual beli di mana penyerahan uang bisa dicicil. Yang ketujuh, ijarah. Ijarah merupakan sebuah akad untuk memindahkan hak guna barang atau jasa dengan upah sewa. Yang kedelapan, qard. Qard merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun ada kontrak sebagai ganti biaya qard tersebut. Yang kesembilan, hawalah. Hawalah merupakan pengalihan hutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang yang dialihkan tersebut. Yang terakhir ada wakalah. Wakalah merupakan pelimpahan penguasaan kepada orang lain untuk melakukan kewenangan tertentu. Di sini akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul kandung surat Al-Baqarah ayat 275. Pada ayat ini, Allah menceritakan keadaan para pemakan riba pada hari kiamat nanti, bahwa mereka kelak akan bangkit dari kubur menuju mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Dalam keadaan sempoyongan, berjalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat mereka mengamuk karena kesurupan setan. Penyebab dikarenakan mereka menyamakan jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Islam, tujuan utama pelaku pasar yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan maslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Dan pasar merupakan wahana untuk mengapresiasikan kepemilikan individu. Penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam konsep profit, Al-Jaziri menjelaskan bahwa syariat tidak pernah melarang adanya laba dalam jual beli, bahkan tidak membatasi laba yang harus dihasilkan oleh penjual ataupun pembeli. Akan tetapi syariah hanya melarang adanya penipuan, tidak kecurangan, melakukan kebohongan atas barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat pada suatu barang. Dalam hal ini terdapat 3 hal penting yang ditegaskan pada ayat ini. Yang pertama, menerangkan hukuman bagi para pemakan riba pada hari kiamat karena telah membolehkan transaksi riba serta tidak bertobatnya dari itu. Yang kedua, halalnya pasar atau transaksi jual beli selama sesuai dengan syarat-syarat yang islami.
Yang ketiga, siapa saja yang bertobat dari berbuat riba, maka tobatnya bisa diterima, bisa pasti diterima. Dan harta yang didapat dari transaksi riba tersebut, tobat menjadi halal hukumnya. Selanjutnya, prinsip dasar keuangan konvensional. Yang pertama, pada kegiatan usaha, pasti ada prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan roda kegiatan. Begitu pula yang terjadi baik pada konvensional maupun bank syariah. Prinsip dasar keuangan konvensional, yang pertama ada bank konvensional berprinsip bebas nilai. Yang kedua, mengenai pandangan terhadap uang, bank konvensional melihat uang sebagai komoditas. Artinya, uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Menyangkut tentang pertumbuhan dana yang disimpan nasabah di kedua jenis bank tersebut. Di bank konvensional, uang akan bertumbuh dengan adanya pemberian bunga yang didapat dari pengolahan pihak bank. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Tama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep uang dalam perspektif Islam. Nah, dalam ekonomi Islam itu, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Perbedaan lain dalam ekonomi Islam, yaitu uang sebagai uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, dan kapital adalah sesuatu yang bersifat stok konsep. Sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Menurut Friedrich S. Miskin, misalnya mengemukakan konsep Irving Weiser yang menyatakan bahwa MV sama dengan PT, M sama dengan jumlah uang, V sama dengan tingkat perputaran uang, P sama dengan tingkat harga barang, T sama dengan jumlah barang yang diperdagangkan. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang atau V, maka semakin besar income yang diperoleh. Perbedaan konsep uang menurut Islam dan konvensional. Konsep Islam, uang tidak identik dengan modal, sedangkan menurut konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Kemudian, menurut konsep Islam, uang adalah public goods. Kemudian menurut konsep konvensional, uang atau modal adalah private good. Menurut konsep Islam, modal adalah private good. Menurut konsep konvensional, uang atau modal adalah flow konsep bagi Weiser. Kemudian konsep Islam, uang adalah flow konsep, dan menurut konsep konvensional, uang adalah modal adalah stok konsep bagi Cambright. Menurut konsep Islam, modal adalah stok konsep, sedangkan konsep konvensional, uang adalah stok konsep bagi Cambridge School. Perbedaan konsep dan produk bank syariah dan bank konvensional. Konsep dasar bank syariah, bank Islam atau di Indonesia lazim disebut sebagai bank syariah, merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan usaha atau investasi, jual beli atau lainnya. Berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, maslahah, sistem zakat, bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif,
seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, atau goror, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah, atau batil, dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Undang-undang perbankan juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu bank Islam, melakukan investasi yang halal saja. Yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Yang ketiga, berorientasi keuntungan dan falah. Keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Yang kelima, perhimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional yang pertama itu investasi yang halal dan haram. Yang kedua, memakai perangkat bunga. Yang ketiga, berorientasi keuntungan. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor tidak terdapat dewan sejenis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke Saudari Della. Lembaga keuangan syariah salah satunya adalah BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT menjalankan segala kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah atau hukum Islam. Seperti salah satu BMT yang ada di sekitar kami, yaitu BMT Asy-Syafi'iyah. Di dalam Islam sangat dilarang segala sesuatu atau segala kegiatan itu yang di dalamnya terdapat unsur riba, zalim, dan haram. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi di BMT Asy-Syafi'iyah ini mereka tidak melakukan kegiatan dengan unsur riba. Mereka menjalankan segala kegiatan dengan prinsip syariah. Jadi nasabah hanya akan mengembalikan pinjaman sebesar apa yang mereka pinjam atau apa yang mereka terima dari pihak BMT. Pihak nasabah tidak akan diberikan jumlah pengembalian lebih. Jadi pihak nasabah hanya akan mengembalikan jumlah pinjaman pokok pada akad yang telah disetujui pada awal transaksi seperti itu. Kami rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Buat kalian nih yang pada penasaran tentang prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah lebih jauh atau mengenai lembaga keuangan syariah lebih jauh, semua itu bakal kalian pelajari di jurusan kami, yaitu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Buat kalian yang ingin bergabung, jangan sampai terlewatkan informasi-informasi mengenai tanggal pendaftaran pada Institut Agama Islam Negeri Metro. Sukses terus buat kalian, semangat belajar buat kalian semua. Semoga kalian bisa menjadi keluarga besar kami, Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.